Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Kusuma Febria, Mahesa Resya Putra Witama, dan Siti Husna. Di sini kami akan memaparkan tentang hubungan kantor cabang dan kantor pusat. Hubungan kantor cabang dan kantor pusat yaitu hubungan antara kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat tersebar di daerah-daerah lain. Garis besar bekerjanya suatu cabang adalah sebagai berikut. 1. Cabang diberi modal kerja, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat terpenuhi oleh kantor pusat. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha-usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih piutang, dan menyimpan uangnya di dalam rekening banknya sendiri. Kemudian, sistem akuntansi hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan kantor pusat dengan kantor cabang, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem dikelompokkan menjadi dua transaksi. Yang pertama, transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Yang kedua, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Kemudian, permasalahan-permasalahan khusus hubungan kantor pusat dengan kantor cabang. Ada pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Kemudian pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok. Terakhir, kantor cabang di luar negeri. Kemudian rekening timbal balik. Rekening timbal balik adalah rekening untuk mencatat suatu transaksi di buku pencatatan yang berbeda. Dengan sistem desentralisasi, rekening timbal balik di buku kantor cabang dan kantor pusat digunakan untuk mencatat transaksi cabang dan pusat serta transaksi cabang dengan cabang yang mempengaruhi investasi oleh pusat di cabang. Rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat. Dengan sistem desentralisasi, hubungan pusat dan cabang adalah hubungan antara investor dan investe. Hubungan dan aturan pencatatan di kedua rekening tersebut adalah sebagai berikut. Rekening pengiriman barang ke cabang dan rekening pengiriman barang dari pusat. Rekening-rekening ini dibutuhkan bila pencatatan barang dagangan menggunakan sistem fisik. Hubungan dan aturan pencatatan kedua rekening tersebut adalah rekening timbal balik lain yang dibutuhkan adalah rekening yang menunjukkan utang piutang dan pendapatan beban yang timbul antara pusat dan cabang. Contoh, utang piutang bunga dan beban pendapatan bunga. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.